Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saparudin Latif, salah seorang pembina Pondok Pesantren Dede Imam Koso. Dan salah satu yang kami pernah bina khusus di Pondok Pesantren Dede Imam Koso itu adalah Bapak Erwin Aksa. Bapak Erwin Aksa ini putra dari Bapak Haji Muhammad Aksa Mahmud bersama dengan Ibu Rahmlah Kala, yang setelah beliau tamat dari SMP Atira Makassar dalam persiapan untuk sekolah di Bandung, maka orang tuanya membawa ke Pondok Pesantren Dede Imam Koso untuk dilakukan pembinaan secara khusus untuk pembenahan masalah agama dan berbagai macam hal-hal tentang ilmu agama. Termasuk di dalamnya adalah persoalan keterampilan-keterampilan di dalam berbicara tutur kata. Erwin Aksa pada pertama kali datang, sosok beliau itu tenang, tidak banyak bicara, lebih banyak diam. Sosok Erwin Aksa pada saat itu lebih banyak bekerja dengan tangannya dibanding dengan bekerja dengan mulutnya. Itu yang kami kenal pada saat pertama kali Erwin Aksa masuk di pesantren. Nah, di dalam pesantren ini secara khusus dibina menyangkut mengenai masalah fikih, menyangkut mengenai masalah hadis, dan kebetulan saya menangani menyangkut mengenai masalah kemampuan berdakwah dan speaknya. Setiap hari, setiap malam saya mencoba menggembleng mereka dari sosok yang tidak mau berbicara, yang orang yang tenang, sosok dari orang yang kurang bicara, menjadi bagaimana menjadi seorang orator untuk melakukan aktivitas berdakwah. Sosok Erwin Aksa ini kami paksakan untuk mencoba melakukan aktivitas dakwah. Kami latih, setiap saat kami latih, setiap waktu selesai sholat kami latih, selesai melakukan pembelajaran kami latih, sampai betul-betul kami yakin bahwa Erwin Aksa ini sudah mampu berdiri di depan umum. Nah, oleh karena itulah setelah kami melakukan uji coba beberapa kali di dalam kemampuannya untuk berbicara di depan umum, melalui pendidikan yang telah diterapkan kepadanya tentang hadis, tentang fikih dan lain sebagainya yang dipelajari, maka kami coba memberanikan diri untuk membawanya ke pelosok dulu, ke masjid-masjid yang kecil dulu. Walaupun kami harus melewati semak-semak belukar, jalan-jalan setapak, menyeberangi sungai, kadang-kadang sungainya lebih tinggi di airnya, sehingga kami harus angkat sarung bersama-sama untuk menyeberangi sungai demi untuk mendatangi masjid-masjid di mana kami untuk melatih Erwin Aksa untuk berbicara di depan umum melalui ceramah agama. Dalam beberapa hari saja kami melakukan pelatihan menyangkut mengenai masalah kemampuan speaknya ini. Ternyata dia bisa memukau jamaah di masjid. Dia bisa menarik perhatian jamaah di masjid dengan jayanya, baik intonasinya maupun mimiknya dan berbagai macam teknik-teknik penyampaiannya. Alhamdulillah ternyata dia mampu memukau jamaah masjid pada saat itu. Dari sekian masjid yang kami antarkan Erwin Aksa ini, alhamdulillah masyarakat jamaah masjid di situ merasa bahwa alhamdulillah Erwin Aksa ini telah memberikan pengertian yang bagus, telah memberikan pemahaman yang bagus terhadap jamaah-jamaah yang ada. Maka kami sebagai orang yang melatih pada saat itu, orang yang tampil untuk merubah Erwin Aksa dari yang sedikit berbicara, yang sedikit tampil malah tidak pernah tampil. Alhamdulillah kami merasa bersyukur sekali, dan kami yakin ketika Erwin Aksa mampu merubah dirinya pada saat itu dengan seketika, maka pada saat itu kami yakin bahwa Erwin Aksa nanti insya Allah bisa menjadi pemimpin masa depan. Walaupun Erwin Aksa itu hidup di tengah kemewahan, tapi ternyata Erwin Aksa mampu mengikuti jalan-jalan derita perjuangan hidup. Kondisi rumah yang ditempati Erwin Aksa itu harus tidur bertiga di satu ranjang kecil. Itu sampai-sampai kipas angin kecil yang saya berikan untuk digunakan itu, karena ini tanpa kipas angin apalagi yang namanya AC, itu cuma 2 hari
kipas itu hancur dibongkar oleh Pak Erwin. Karena kenapa? Memang Ibu Ramla pernah menyampaikan kepada saya sebelumnya bahwa Erwin itu kurang bicara, tapi setiap dibelikan mainan itu langsung dibongkar, diutak-atik. Ternyata saya buktikan itu di sana. Ditanya tidak ngomong-ngomong juga kenapa dibongkar. Ya, makanya saya katakan bahwa orang ini nanti akan menjadi banyak kerja. Kita tidak perlu khawatir dengan sosok Erwin Aksa dalam hal mengantarkan negara dan bangsa ini menuju kepada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena memang sudah dibekali dengan ajaran agama, kemudian juga tidak terlepas dari mental spiritual yang sudah tertanam di dalam dirinya. Seperti yang pernah kami saksikan, bahwa dia bisa melewati tantangan-tantangan untuk menggapai sesuatu yang dia idam-idamkan. Dalam tanda kutip adalah untuk kebahagiaan dan kebaikan, insya Allah.